warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursa Hitri. Nah teman-teman, untuk video kali ini banyak tuh permintaan dari teman-teman sekalian untuk membahas terkait UKOM. Nah jadi kali ini agak seru sih sebenarnya membahas yang hitung menghitung gitu. Jadi saya tertarik untuk membahas bagaimana cara cepat untuk menghitung rumus Baxter. Nah, kenapa sih sebenarnya kita pada saat ujian kompetensi itu tidak dikasih oret-oretan? Nah, beda kan dengan pada saat tes CPNS. Jadi, kenapa kita tidak dikasih oret-oretan? Nah, kan sebenarnya panitia pembentuk soal itu kan sudah membuat sedemikian rupa gitu kan. Soal-soal itu pasti soal-soal yang mudah gitu. Nah, harapan saya sebenarnya di sini teman-teman itu ketika menemukan soal menghitung itu jangan dilewatkan. Nah biasanya kan kita sering tuh dilewatkan aja, pusing, nggak ngerti lah, males lah, ya kan. Ya udah jawabnya salah-salahan aja. Padahal sebenarnya punya cara cepat gitu soal menghitung ini, apalagi rumus Baxter itu soal yang sering muncul pada soal-soal UKOM. Jadi ada antara satu atau dua soal yang kemungkinan bisa keluar gitu. Nah kan sayang kalau misalnya kita lewatkan untuk soal ini. Nah sebelumnya kalau misalnya ada soal-soal yang berkaitan hitung menghitung, kita membaca soalnya itu punya trik sebenarnya. Jadi nggak semua soal itu harus kita baca semuanya, jadi habis makan waktu. Nah jadi kita baca dulu yang pertanyaannya terlebih dahulu, baru nanti kita baca kasusnya. Jadi pertanyaannya itu misalnya berapa kebutuhan cairan dalam waktu 24 jam. Nah itu kan terkait rumus Baxter. Nah kemudian ya udah, kita pada kasusnya itu kita cukup membaca luas luka bakarnya dan berat badannya aja. Nah jadi yang seorang laki-laki berusia 34 tahun datang ke IGD itu nggak perlu lagi kita baca, jadi langsung ke luas luka bakar dan berat badannya. Nah itu trik bagaimana cara cepatnya juga sih untuk membaca soal. Jadi sekarang kita masuk dulu yang kebutuhan cairan rumus Baxter. Jadi sebenarnya ada dua rumus untuk menghitung kebutuhan cairan rumus Baxter. Yang pertama, kebutuhan cairan dalam waktu 24 jam. Nah, di situ rumusnya ada luas luka bakar dikali berat badan dikali 4. Nah, yang kedua rumusnya itu kebutuhan cairan dalam waktu 8 atau 16 jam. Nah, di situ rumusnya luas luka bakar dikali berat badan dikali 2. Nah, cara mudah untuk mengingat kedua rumus ini, jadi kan kalau dia yang kebutuhan cairannya 24 jam, berarti dia itu yang dikali 4. Nah, kalau misalnya yang 8 atau 16 jam, dia dikali 2. Itu sih yang cara cepat untuk mengingatnya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara cepat untuk menjawabnya, stay tune terus. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe terlebih dulu bagi teman-teman yang belum subscribe. Kemudian di like dan di komen dan di share ke teman-teman yang lain, para pejuang STR ya kan. Jadi nggak hanya ada pejuang cinta, tapi juga ada pejuang STR. Jadi semangat untuk semuanya. Jadi kalau nanti menemukan soal-soal seperti ini, jangan pernah nggak dijawab. Soal nomor 1, nah dimana sebelumnya kan sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika ada soal yang berkaitan dengan hitung-hitungan, kita membaca terlebih dahulu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu berapa cairan yang diberikan dalam waktu 24 jam. Nah, kita nggak perlu lagi membaca kasusnya yang seorang laki-laki umur 29 tahun, tapi kita cukup membaca luas luka bakarnya berapa dan berat badannya berapa. Nah biasanya terkait berat badannya itu pasti dia yang mudah-mudah hitungannya, misalnya 60, 50, 70, nah gitu, karena kan dia biar hitungannya lebih
mudah. Begitulah kira-kira pada soal-soal UKOM yang sering muncul. Nah, jadi kan di sini ini udah ada rumusnya tadi kan. Nah, kebetulan kan yang ditanya itu 24 jam. Berarti kalau 24 jam di 24 jam berarti dia yang dikali 4, karena ingat aja cara mudah menghafalnya itu kan dia 24 kan di belakangnya 4. Oh, berarti dia dikali 4. Ya udah tinggal kita kalikan aja. Nah, ini saya mengerjakan terlebih dahulu cara panjangnya dulu, baru nanti saya kerjakan cara cepatnya. Nah, luas luka bakarnya itu kan 36 berarti dikali berat badan. Berat badannya itu 60, berarti dikali 6. Nah, kita tinggal kali ke bawah kan aja. 6 dikali 6 itu 36. Berarti kita tulis 6, kita simpan 3 ya. Nah, 6 dikali 3 itu berarti 18. 18 tadi kan ada tambahan 3-nya lagi. Berarti 21. Nah, oh ya, sebelumnya kenapa di sini tidak dicantumkan 0 di 60 ini? Karena kan nanti nolnya itu kita letakkan ketika di hasilnya saja. Karena kan kalau perkalian 0 pasti dia akan menghasilkan nilai itu sendiri gitu. Nah, jadi kita lanjut. Kemudian kan ini masih rumus luas luka bakar dikali berat badannya. Nah, sekarang kan kita tinggal mengalikan 4. Oke. Nah, 4 dikali 6 itu 24. Kita tulis 4, kita simpan 2. Oke. 4 dikali 1, 4 ditambah 2 yang kita simpan tadi berarti 6. Kemudian 4 dikali 2 itu 8. Berarti, nah kan tadi masih ada yang tertinggal kan, yang 0 ini tadi tuh. Nah, berarti kita tuliskan di belakang dari hasilnya. Jadi di sini jawabannya itu segini, 8.640. Ini cara panjangnya, berarti pilihannya di sini jawabannya D gitu kan. Nah, ini cara panjang. Jadi kita kerjakan cara, kan kita mau tadi cara cepatnya. Ini kita hapus dulu ya. Oke, nah jadi cara cepatnya itu rumusnya kan luas luka bakar dikali berat badan dikali 4. Luas luka bakarnya itu 36. Nah, ya udah, berarti berat badannya itu berapa? 60. Ya udah kalikan 6. 6 dikali 6 itu 36. Nah, kita tuliskan yang di belakangnya. Belakang dari 36 kan 6. Ya udah 6. Kita nggak perlu lagi mengalihkan yang depannya ini, yang di bagian depan sini. Itu nggak perlu lagi. Kenapa? Karena itu akan memakan waktu. Nah, kan kita tadi mau lebih cepat. Nah, langsung aja kita kalikan kalikan ke 4-nya ini. Nah, kita kalikan langsung dia ke 4. 4 dikali 6 itu berapa? 24. Nah, kan dia belakangnya berapa? Belakangnya itu 4. Jadi carilah nanti di antara A, B, C, D, dan E itu dia yang belakangnya ada 4 gitu kan, antara si B dengan si D kan. Nah, sekarang ya udah, kalau yang B, D itu kan belakangnya kan 8, yang ratusannya kan belakangnya itu yang ribuannya itu kan 8. Coba perhatikan, kalau yang D itu kan 0, dia kan harusnya tadi di sini 0 gitu kan. Nah, makanya dia jawabannya yang D. Kita tidak perlu kan lagi mengalihkan ke depan gitu, karena kan dia memakan waktu. Jadi tinggal ujung-ujungnya ini aja kita ambil ini gitu. Jadi lebih mudah. Jadi bisa sih dibayangkan sebenarnya gitu. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan bagaimana cara cepat untuk menghitung rumus Baxter. Nah, gimana kira-kira? Sudah bisa ya? Nah, pastilah kalau misalnya nanti menemukan soal terkait rumus Baxter, saya harap banget gitu. Pasti kamu bisa menjawabnya, karena lumayan 1 atau 2 soal gitu. Lumayan untuk nambah-nambahi poin kita benar. Jadi saya tantang teman-teman untuk ketika pada latihan nanti ada
master itu jangan dioret, jangan menggunakan kalkulator. Coba dulu dengan cara ini, cara cepatnya. Jadi nanti ketika pada saat nanti kita ujian, kita itu lebih terbiasa lagi. Itu sih sebenarnya. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu terkait informasi bimbel, boleh juga. Sebenarnya kita ada bimbel online dan bimbel yang tatap muka langsung. Kebetulan kalau yang tatap muka langsung kayaknya dipending dulu karena kan kita sedang kena musibah pandemi. Nah, harapannya ya semoga lah cepat berlalu gitu kan. Jadi kalau untuk bimbel online-nya boleh nanti kontak saya, nanti saya buat di description box. Oke, nanti di situ bisa nanti teman-teman tanya terkait bimbel. Untuk teman-teman sekalian, tetap semangat terus, latihan soal terus. Semoga kita bisa dan pastinya kita pasti kompeten. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.